Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enervlog Tutor kali ini mendapatkan rekomendasi untuk mereview atau mengecek untuk Samsung A13 dengan budget 2.550.000-an barunya untuk mengetes atau mengecek apa saja yang ada di dalam Samsung A13 ini. Untuk Samsung A13 ini second saya mendapatkan harga 21 dengan pemakaian katanya belum ada 1 bulan. Katanya dia butuh untuk membayar tukang, lalu saya beli dan kebetulan saya mendapatkan respon untuk mereview Samsung Galaxy A13. Oke, dengan budget segitu kita akan mendapatkan, kita buka saja ya. Samsung A13. Karena ini sifatnya mendadak jadi nggak pakai tripod kebetulan. Oke, ini kita singkirkan dulu. Untuk kardus pertama ini pasti kartu garansinya. Dan untuk cas kita mendapatkan 15 watt atau 10 watt untuk di pengisian di 2 ampere ya. Dia sudah fast charge 15 watt. Untuk kabel dia sudah Type C. Sudah Type C ya. Oke, kita singkirkan dulu. Untuk kotak kecilnya ini untuk kartu pertama kali. Ini kartu garansinya. Kita lihat kemarin user saya itu dapat harga berapa. Dia mendapatkan harga 2699 pada tanggal 5 September. Jadi belum ada 1 bulan lebih banyak, lebih lah. Oke, untuk kemulusan barang dengan harga 21 saya mendapatkan lumayan mulus karena belum lama pemakaiannya. Untuk keunggulan dari Samsung ini, pertama itu sudah fast charge 15 watt dengan tipe cas itu yang tipe casnya itu sudah Type C ya. Dan untuk kamera di sini 50 megapiksel. Dan yang menarik lagi itu dengan harga segitu sudah mendapatkan
kamera ultra wide yang sini ya, paling atas. Yang ini kamera depth, yang ini kurang tahu saya ya kalau ini flash ya. Untuk kamera dia sudah 4 watt kamera ya, dengan kamera utama itu 50 megapiksel. Untuk fingerprint dia di samping sini. Untuk responnya dia lumayan, responnya cepet ya, contohnya ini ya. Nah, ini ya, dia lumayan, responnya lumayan cepat. Dan untuk casing belakang dia tetap pakai plastik ya, dia tetap memakai plastik. Dan untuk slot SIM card itu 3 lubang. 3 lubang itu dia memakai 2 kartu nano sama memory card. Untuk kekuatan gamenya itu paling kalau game-game kecil masih bisa, kalau Genshin mungkin kurang kuat ya. Cuman kalau buat Mobile Legends itu masih enak karena dia pakai Exynos 850 Cortex A53. Untuk layarnya sendiri dia masih TFT tapi sudah Gorilla Glass kelas 5 ya, udah lumayan bagus. Dan untuk Androidnya kayaknya sudah dapat Android 12, ini paling baru ya. Untuk versi UI nya sudah pakai UI Core 4.1. UI Core nya sudah lumayan yang baru. Untuk speaker di sini lumayan nyaring ya, daripada seri A12 kemarin. Seri A13 lebih bagus untuk suaranya. Untuk game dia sudah memakai, kemarin dicek buat Mobile Legends dia sudah sampai tinggi, maksudnya grafiknya itu pakai tinggi, lumayan enak lah kalau buat Mobile Legends. Dan untuk kamera 50 megapiksel sendiri lumayan ya. Ketika di zoom di sini dia lumayan terang. Dengan harga 2 jutaan 2,1 atau 2,2 second kita sudah mendapatkan yang cakep lah. Dan untuk kamera juga sudah seperti seri-seri kakaknya A32, A23. Nah, lumayan enak lah. Untuk fingerprint juga lumayan respon. Oke. Untuk reviewnya tidak terlalu panjang-panjang saja. Yang jelas untuk performa dan untuk harga sekitar 2 jutaan lebih itu sudah cocok lah, sesuai dengan harga segitu. Kamera juga sudah 50 megapiksel, lumayan bagus. Kita mendapatkan Exynos 850
sudah kuat kamera, Android 12, lumayan, tapi bukan untuk yang game berat. Oke, begitu saja untuk reviewnya. Jika ada kurang-kurang bisa komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.